Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih dalam pembahasan puasa. Wa min tamamis shaumi taharril iftari ala halalin wa adamil istikthari minal akli. Termasuk kesempurnaan puasa yaitu at-taharri, berhati-hati atau memilih, al-iftar, berbuka, ala halalin, atas makanan yang halal, wa adamil istikthar, dan tidak adanya memperbanyak, minal akli, daripada makan. Orang yang puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, kalau buka jangan terlalu banyak dan pilih, jangan asal makanan aja disambet. Jangan berbuka kecuali dari makanan yang halal. Eman udah lapar mulai subuh, ditahan gak makan gak minum, bukanya kurma colongan, rugi sampean. Makanannya orang yang dapat dari haram, sayang. Belum diterangkan lebih luas itu. Karena itu jangan sampai makanannya tadi itu kebabas, pilih-pilih. Nabi berpesan, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah kamu makan kecuali makanan orang yang soleh, orang yang bertakwa. Dan juga jangan dipersilahkan makan makanan kamu kecuali juga orang yang bertakwa. Kalau kasih makan, pilih juga orang yang takwa. Kamu juga jangan mau makan makanan kecuali dari orang yang takwa. Al-wara'u asasu hadzal din fa ahkim binah, kata Nabi. Wara', menjaga daripada makanan haram itu fondasinya agama. Maka perkuat. Kalau bangunan itu yang paling penting fondasi. Kayunya bagus, gentengnya mahal, fondasi acak-acakan, nggak lama bongkar itu bangunan. Fondasi yang kuat, fondasinya agama itu adalah wara', jaga diri daripada yang haram. Ojo dadi wong geleman, ahli sholat, ahli wirid, cuma makanan melbu semuanya.
syubhat mau, haram doyan. Ini semuanya percuma nilainya. Karena itu Nabi berpesan kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Abu Hurairah, jadilah orang yang takut dari yang haram. Kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Orang yang paling ahli ibadah bukan yang godek-godek karena baca zikir saja, bukan yang tasbihnya itu panjang, tapi orang yang ahli beribadah yang paling jauh dari haram. Tasbih panjang, zikir banyak, tapi rizkinya haram semuanya, itu semuanya enggak ada nilai, saudara. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa suntum hatta takunu kal autar. Lam yuqbal dzalika minkum illa biwara'in hajiz." Kata Abdullah bin Umar begini, kalau seandainya kamu banyak sholat, banyak rukuk, banyak sujud sampai bungkuk. Bungkuk bukan karena tua, karena banyak rukuk dan sujud. Kalau seandainya kamu berpuasa sampai lemes seperti senarnya gitar, maka kamu tidak diterima ibadahnya kecuali dengan dasar warok, jauh daripada perbuatan haram, jauh daripada rizki haram. Ibrahim bin Adham, beliau berkata, ma adroka man adroka illa man kana yagilu ma yadkhulu jaufah. Enggak mungkin orang akan mencapai derajat kewalian kecuali kalau betul-betul mikir, teliti makanan yang masuk ke perutnya. Jangan percaya wali, ngaku wali doyan haram, tidak ada ceritanya. Orang dulu hati-hati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu setelah meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan, banyak di situ perampokan-perampokan, pemaksaan-pemaksaan, pengambilan harta haram. Sayyidina Ali tidak mau makan kecuali makan yang betul-betul dari hasilnya sendiri, takut syubhat. Terus enggak, jadi buat sendiri dia dari hasil jerih payahnya sendiri, takut syubhat. Mungkin saya sering cerita itu Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini pedagang, kaya, tapi tidak mau kecuali dari rezeki yang halal makanannya. Satu saat sampai kabar kepada Imam Abu Hanifah ada kapal yang membawa makanan-makanan, gula, gandum, kedelai, kapal laut tenggelam. Berarti ya tenggelam juga itu makanan-makanan tadi itu semuanya. Itu Abu Hanifah masuk pasar, jarang masuk pasar beliau. Masuk pasar ikan lagi. Ditanya satu persatu penjual ikan, tongkol ini, kata dia, mulai lahir sampai mati tua, bukan mati dipancing ya, sampai mati tua kira-kira berapa tahun? Oh, tongkol 2 tahun, tulis tongkol 2 tahun. Datang kepada penjual udang ini kalau lahir sampai mati tua,
Itu berapa tahun? Oh setahun misalnya, udang setahun. Sampai teliti sampai sak teri nih. Ini kenapa kok tanya umurnya ikan ini? Heran orang-orang ini. Kenapa Abu Hanifah? Enggak. Saya mendengar kabar ada kapal membawa makanan-makanannya muslimin, orang Islam tenggelam. Saya akan berusaha tidak makan ikan yang masih umurnya tercatat ada di sini. Kenapa? Takut tongkolnya, udangnya, terinya termasuk makan harta kaum muslimin yang ada di kapal yang kerem tadi itu. Telitinya, gimana jaga badannya jangan sampai kecampuran dengan yang haram. Padahal bukan haram itu, wis tenggelam kok. Inilah orang-orang dulu. Kenapa orang dulu itu kok luar biasa, ilmunya manfaat, ibadahnya giat, makanannya beres. Sekarang itu kadang-kadang nasihatnya tubuh, tapi kok banyak orang nggak tobat, makanannya yang nggak beres, saudara. Subhanallah. Imam Syafi'i sendiri tuh lihat, bapaknya Imam Syafi'i waktu masih bujang, ya, masih mudanya, namanya Idris. Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Nggak mau makan kecuali dari rezeki yang halal. Dipertahankan, kalau lapar itu diteliti dulu, nggak asan. Was darurat iki entek rong piring. Nggak mau. Pertahankan. Satu saat dia lapar, nggak mau minta-minta, nggak ada makanan. Sampai akhirnya jalan-jalan di tepi sungai, kelihatan ngambang satu buah delima di sungai tadi itu. Oh, rezeki ini alhamdulillah Allah kirimkan kepada aku rezeki, lumayanlah buat isi perut. Diambil, dipecah, dimakan separuh. Setelah itu mikir, loh, kok kesusu saya makan ini? Ini pasti ada yang punya kan buah delima. Masa keluar sendiri dari air? Mungkin pohon milik seseorang yang tangkainya ada di atas sungai ini, atau orang mikul jatuh ke sungai. Kan berarti saya makan hartanya orang, tak cari, saya minta halal, atau saya beli. Sampean tahu nggak? Itu Imam Idris ini, abahnya Imam Syafi'i ini, nelusuri sungai tadi itu, diperhitungkan sampai di mana ini turun apa jatuhnya buah delima ini. Benar, akhirnya kelihatan ada satu buah delima pinggir kali di kebun seseorang. Ini ada di sini insya Allah ini. Masuk ke kebun situ, diketok rumah pemilik kebun. Assalamualaikum. Rumahnya bagus. Waalaikumsalam. Ada apa anak muda? Kata. Pak, tadi saya dari desa sana. Saya waktu duduk ada di samping kali, kelihatan buah delima, kok lancang saya makan, Pak. Di tengah-tengah makan saya ingat pasti ada pemiliknya. Insya Allah ini milik sampean. Kalau saya teliti dek ya anak ya, tidak ada yang nanam pohon delima kecuali saya ada di kebun ini. Iya, itu insya Allah milik saya. Iya Pak, saya minta maaf, minta halalnya Pak ya. Dalam hati orang ini, cik bagus ini pemuda, hebat ini pemuda. Wong sungin tek
apa biasanya? Misal ini, wah saya kepingin tahu persis pemuda ini kain-kain apa dari hati, tak coba lah. Kenapa? Ya saya takut Pak makan haram nanti. Ya apa nanti kalau perut saya diisi dengan haram. Lah kok lancang bener kamu makan kata dia. Sebelum dimakan itu tanya dulu, mikir dulu, sudah dimakan. Enggak. Saya enggak mau kata dia. Loh Pak, jangan gitu sampean Pak, kasihan saya Pak, udah bertahun-tahun loh saya ini jaga dari makanan yang tidak beres, masa sampean tego Pak kata dia. Minta tolong sampean halalkan, enak aja kalau model begitu. Sembrono kamu itu, saya itu paling senang dengan buah delima saya ini. Nah, kalau gitu tak beli ya Pak ya. Berapa sampean minta? Beli ya. Saya ini kaya nak. Saya punya kebun itu hektaran. Nah kok kamu hitung dengan uang itu ya apa sih kamu itu? Lalu siapa minta tolong Pak, nangis itu Imam Idris. Gini aja dah, saya nggak butuh duit, saya butuh tenaga kata dia. Dalam hati orang kaya ini, are iki, jangan, nggak boleh jauh dari saya ini. Saya cik senengi dengan anak ini. Gini aja sudah, saya nggak butuh duit, tapi saya butuh tenaga. Maksudnya Bapak ya, kamu rawat kebun saya ini. Siramono ya, airnya apa tanamannya, kamu sapu, kamu pel ya, rumahnya saya ini, terasnya saya ini dijaga. Kamu kerja di sini cuma setahun tidak pakai dibayar ya, supaya halal delima itu setahun dipaksa jadi pegawai tanpa bayaran karena delima. Kalau enggak nak mulia wis enggak apa-apa, tapi enggak tak halal no. Ya mau Pak, yang penting halal Pak ya, setelah itu halal ya. Ya setahun lo kerja dulu ya di sini. Wes kerja. Itu kerja bener-bener kerja. Enggak ngerentul. Ikhlas kerjanya karena apa? Demi menebus buah yang sudah masuk dalam perutnya. Setelah setahun kepikiran itu orang yang kaya itu, ya Allah anak ini bakal jauh lagi dari saya. Dilihat malam hari ibadahnya, bacaan Qur'annya, zikirnya, akhlaknya selama setahun itu dilihat. Sayang ini anak kalau jauh dari saya. Setelah setahun datang Pak, alhamdulillah udah saya penuhi syarat-syaratnya Pak, buah delimanya halal Pak ya. Saya kok belum ridho masih nak. Loh ya apa sih sampean itu, sampean ngomong katanya setahun sampean halalkan. Iya tapi saya masih eman kata dia. Lah maksudnya sampean ya apa, tolong Pak jangan begitu Pak. Gini aja nak, ini kalau kamu memenuhi permintaan saya yang kedua ini, saya akan halalkan ikhlas bener. Iya udah apa saja sudah. Kamu tak ambil mantu ya, kawin dengan anak saya kata dia. Serius Pak kata dia. Iya. Saya senang sama kamu nak, tak pek mantu kamu. Cuma anak saya itu enggak kelihatan matanya. Hah? Buta anak saya itu nak, enggak tahu apa-apa. Masya Allah, tuntunan ini. Loh saya ini, lah kalau saya enggak mau Pak, bagaimana? Lah kalau enggak mau enggak ridho saya dengan buah delima itu nak. Iya dah Pak, enggak apa-apa sudah. Tapi setelah saya kawin kan ridho Pak ya, seneng Pak ya, ridho ikhlas ya.
Ya ikhlas, buta anak saya, tuli lagi, wis picek budek, jerat-jeritan jauh mangan, ngotot, jauh ngombe ngotot. Sampai mau ngawinkan saya atau mau nyiksa saya ini Pak? Lah kalau enggak anak saya enggak mau. Bisu lagi, lumpuh kakinya, tangannya kudung. Masya Allah, ini bukan kawin mioro, ini namanya nih, merawat ini. Ya kalau memang tidak ada, saya lebih takut haramnya Pak daripada yang lainnya. Ya sudah ya, tak ambil mantu kamu ya. Iya, udah diundangkan sama orang-orang, kawin rame. Setelah ijab dan gobul, kemanten laki dimasukkan ke tempat pelaminan, kamar, masuk, dapat 1 menit keluar, brodok gitu. Siapa namanya? Si Idris ini. Aduh Pak, saya minta maaf, keliru kamarnya itu Pak, keliru kata dia. Enggak nak, itu lo mana istri saya, long di situ ada perempuan 1 dok, matanya enggak buta, wayu gak runya, tangannya juga enggak kudung, kakinya juga enggak lumpuh. Nah maksud saya anak saya itu enggak kelihatan buta matanya, enggak tahu jalan, enggak pernah keluar dari rumah, enggak tahu pasar, enggak tahu mall, apalagi taman safari. Anak saya itu tuli, nggak pernah dengar macem-macem, nggak tahu suaranya gitar, nggak tahu nyanyian, nggak tahu berita apa-apa. Tapi kalau matanya baca Quran jelas, kalau telinganya dengarkan nasihat jelas. Buta dari tuli dari ngerasani, buta dari yang haram. Mulutnya bisu, nggak pernah ngomong. Yang diomongkan semuanya zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat. Kalau baca Quran nggak bisu, tapi kalau ngerasani ngomongnya nggak ada arahnya bisu. Kudung tangannya nggak pernah kelihatan. Orang lain nggak pernah kelihatan itu, yang laki-laki nggak pernah kelihatan tangannya. Jangan wajahnya, tangannya tidak ketok blas. Tapi kalau salaman sama orang tua, sedekat, tangannya ada. Kakinya lumpuh, nggak pernah keluar rumah jalan-jalan. Tapi kalau berdiri sholat, kakinya nggak lumpuh. Masya Allah, tuh lihat. Bapaknya begitu, ibunya model begini, keluar Imam Syafi'i, pantes. Long bapaknya seperti kita, doyan haram. Itu 1 buah delima dipikiri lah, terus berapa kintal yang masuk perut kita ini dari rezeki yang nggak bener itu. Istrinya, wes bukan lumpuh sikile giat, malah kalau sholat lumpuh sikile. Matanya, kalau baca Quran trahum, kalau kelihatan penyanyi melek mata nih. Lah kalau udah bapaknya seperti kita, anaknya seperti ibunya seperti kita, istri kita misalnya, kita berharap mudah-mudahan anak saya jadi Imam Syafi'i, enggak jadi Skupido anaknya sampean, untung ya. Tuh lihat. Karena itu dikatakan di sini termasuk kesempurnaan puasa, pilih-pilih makanan. Ya. Kemudian kalau dapat rezeki yang halal, jangan ditok puasa, enggak sarapan, enggak makan siang, sahur sak wakul dintekno. Al ngragasu wal tamau. Ya jangan. Orang itu kalau terlalu kaya enggak baik. Orang itu kalau terlalu kenyang enggak baik. Tapi jangan terlalu lapar.
sedang-sedang saja. Farubba makhmasatin syarrum minat tukhami, kata Imam Busiri. Kadang-kadang terlalu lapar lebih jelek daripada kenyang. Masya Allah, saking takutnya dia kekenyangan, makan titik, suwe-suwe kena penyakit emah parah. Tak boleh puasa sama dokter, kehilangan ganjaran poso. Akhirnya karena sakit emah nggak kuat hadir majelis taklim, kehilangan majelis taklim. Terus begitu. Jangan sampai terlalu lapar, tapi jangan terlalu kenyang. Artinya makanlah, yang penting tidaklah lapar. Ojo kekenyangan. Tak tanek saya itu. Lekak telung piring tak tanek. Misalnya, loh, kamu makan jangan kenyang-kenyang. Engkau mangan maneng lek luwe gitu loh. Enggak apa-apa, masih ping 17 tak bobo. Tapi jangan terlalu kenyang. Kalau udah tidak lapar jangan makan. Ya, saya makannya enggak banyak kok, Bib. Setengah piring. Cuma camilan nih rong toples. Odo ae. Nah, orang itu kalau bisa ngatur enggak terlalu kenyang, banyak faedahnya. Ada satu hadis Nabi menyatakan begini, likulli syai'in zakatun wa zakatul badan al-ju'. Setiap segala sesuatu itu ada zakatnya. Sampean panen beras, kalau sampai nisab tokno zakati yo beras. Sampean sampean punya piaraan kambing, kalau mencapai nisab dan syaratnya yo tokno zakati yo kambing. Lah sampean ini badannya sampean ini zakatono, dagingmu yo zakatono. Bukan berarti disilet kemudian diberikan kepada orang kilo dagingku, bukan begitu. Caranya bagaimana menzakati badan ini? Lapar, posono, ojo warak-warak, itu zakatnya. Kalau sudah perutnya nggak terlalu kenyang, ibadah itu bisa nikmat. Dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, "Ahma takunu ilayyal ibadah idzal tasaqa dhahri." Paling nikmatnya ibadah yang aku rasakan kalau udah perutku ini jadi satu dengan punggungku. Lewis. Ndak penuh enteng, jadinya ibadah genah. Coba wong sing kendut-kendut wetenge, cemblung-cemblung wetenge ibadah menggos-menggos. Sujud tak kuat suwe. Duduk tak kuat suwe. Salat berdiri tak kuat suwe. Menggos-menggos. Makan entekake. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan ketemu orang yang perutnya gendut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana hadza fi ghairi hadza lakana khairan lahu." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini isi perutnya ini, kalau seandainya dibagi di perutnya orang yang lapar yang lainnya lebih baik itu. Melbu nyangki ini kisah ngono akeh ini ya apa? Ini perut apa karung itu kadang-kadang. Makan pohong pitu melbu. Nasi sak wakul masuk. Ono bakso liwat tuku bakso.
ada tahu campur liwat, tugu tahu campur. Nabi pernah ketemu dengan orang gitu perutnya. Kata Nabi, kok dibagi si perut ini? Masuk sebagian ke perutnya anak yatim, masuk sebagian ke perutnya orang-orang melarat. Bagus, ganjarannya gede ini. Orang kalau bisa jaga isi perutnya tadi itu tidak terlalu kenyang, sehat badannya, enteng. Kalau diteliti orang kena kencing manis itu makanannya karena nggak kontrol. Orang kena darah tinggi makanannya nggak kontrol. Waktu sehat ngawur mangane. Akhirnya ketika dia sakit, saya Habib makannya padahal sedikit. Saiki lara kon, durungi lara entek-enteki kon. Orang kalau udah makanannya banyak, saudara, waktunya banyak tersita. Males biasanya. Coba sampean lek mangan kuareken, males. Gak kuat aku. Wis ngeleset. Apalagi kalau sudah makan kenyang tidur, gosa golbu, itu buat hati atos itu. Enggak kena dinasehati wong ngono iku, ndablek koyo sapi. Belum lagi kalau udah banyak makan, banyak minum, bukan sering masuk masjid, sering masuk WC. Kalau orang sering banyak makan, banyak minum, bukan sering masuk masjid. Kemana-mana bingung, endi jeding. Urusane ambek barang pesing, ambek barang basin. Kalau makanan tidak seberapa, tidak banyak itunya. Belum lagi urusan syahwat. Orang kalau makanannya banyak, syahwatnya tinggi, ngelantur kadang-kadang. Ya kalau ada arahnya sih orang yang baik masih ke dalam perkawinan. Kalau enggak, ngawur. Kalau orang syahwatnya tinggi itu, syahwat ini jangan main-main. Bukan hanya sekedar orang itu bisa berzina gara-gara syahwat. Satu jenis kadang-kadang ditrombol. Kadang-kadang berbuat sama binatang, model enggak? Binatang diperkosa. Loh, enggak sedikit itu. Kadang-kadang berbuat sama tangannya sendiri. Kenapa? Syahwat. Bodoh kalau orang sudah syahwatnya tinggi itu, saudara. Kalau dia nggak jadi orang soleh, goblok. Ketok kambing iki lho syahwat. Model ndak? Kambing iki ndak gelem ambek wong iki. La ilaha illallah. Tuh lihat bodohnya orang kalau udah menjadi budak nafsu. Itu semuanya kenapa? Karena terlalu kenyang kebanyakan. Inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Orang kalau udah terlalu kenyang, selalu kenyang, lupa dengan keadaan orang-orang yang lapar. Egois, egois. Yang penting saya, nggak peduli yang lain. Cinta diri sendiri. Nabi Yusuf itu ngwanteng. Nabi Yusuf itu pejabat tinggi, tapi Nabi Yusuf selalu lapar. Padahal tinggal perintah aja, apa aja akan disodorkan. Sampai ditanya Nabi Yusuf, lima taju'u wa fi yadaika khazainul ardi. Kenapa Anda wahai Nabi Yusuf kok masih kelaparan, masih sering lapar, padahal kamu itu punya semuanya.
Jauh buah-buahan ono, jauh roti akeh. Kata Nabi Yusuf, akhafu an asba'a in asba'u akhafu an asba'a fa ansal ja'i. Aku ini takut kenyang. Kalau sudah selalu kenyang, lupa nanti rasane luwe ya apa. Akhirnya enggak peduli dengan orang-orang yang lapar. Ini satu gambaran. Itu pejabat kalau kepingin peduli dengan rakyat, suruh ngerasakan keadaannya rakyat gitu loh. Coba satu saat misalnya pejabat itu kongkon mancal. Habib Taufik teko Masjid Jami' Pasuruan ke keraton ini suruh mancal. Soro ya tukang becak ya. Nanti insya Allah pejabat itu akan peduli dengan tukang becak. Tidak apa-apa, setahun sebisa naik, tidak apa-apa. Cik niru rasane, kentole cik niru, ya apa mancal sakmono dawon. Kasih ono pacul itu pejabat, suruh di tengah sawah mulai pagi sampai sore macul, supaya tahu rasanya jadi petani gimana. Kadang-kadang pejabat itu suruh mikul sak kintal, kon mikul, iki mikul sak kintal dak kuat saya. Padahal punggungnya orang-orang itu mikul berapa kintal setiap harinya yang jadi kuli-kuli itu. Kalau pejabat pernah merasakan bagaimana penderitaan rakyat, dia akan jadi pejabat yang baik. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Nggak mau kenyang. Kenapa? Supaya tahu bagaimana nasibnya rakyatnya yang lapar. Karena itu ngenteni kampanye, numpak becak tapi tidak mancal. Mancal loh kon, gitu loh. Cik niru rasane. Makannya, jangan makan yang enak-enak. Rasano mangan kelotok iku ambek sambel. Biar tahu kilo panganane rakyatmu gitu loh. Kalau udah begitu insya Allah jadi pejabat yang baik. Itulah Nabi Yusuf alaihis salam. Yang jelas kesempurnaan puasa harus dibarengi milih-milih, jangan buko asal dengan makanan saja, tapi makanan yang halal dan jangan terlalu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.